Ya Pak Pong, jadi hari ini bukan saya mau ngajak ngobrol atau ngobrol bareng nelayan. Iya. Jadi hari ini saya mau ngajak Pak Pong untuk semacam sesi tanya jawab di dalam acara saya yang baru namanya Kelas Kakap. Apa itu? Ya Kelas Kakap. Jadi ada teman-teman bertanya, sekiranya Pak Pong menjawab. Iya. Ya namanya kita ditanya kan sebaiknya untuk menjawab gitu loh. Iya. Semampunya. Betul. Oke, kita mulai aja ya Pak Pong ya. Siap. Jadi pertanyaan pertama dari Mas Made ini, sahabat Manusia. kita. Ya ini teman kita, Manusia. apa namanya, merintis dulu Ya. sama-sama ya. Pertanyaannya, apa kabar Gilang? Apa kabar Bapak? Kalau saya baik, Pak Pong. Alhamdulillah keluarga besar Master Kimpong dalam situasi yang kondusif. Alhamdulillah terlepas dari COVID. Insya Allah. Salam untuk Bali. Selanjutnya pertanyaan kedua ada dari MB Fishing. Nah ini agak serius ini. Izin bertanya Pak Pong, kenapa Pak Pong tidak pernah atau jarang mancing di saat air pasang? Dan kenapa Pak Pong selalu mancing di saat air lagi surut-surutnya? Terima kasih. Pemahaman pribadi ya. Ya, Pada saat air pasang itu ikan menyebar kemana-mana, tidak terfokus dalam satu titik. Termasuk tidak hanya predator, ikan-ikan kecil, jenis-jenis krustase, udang-udang itu juga berada menyebar. Beda kalau itu airnya pas surut setengah kering, maka dia akan terfokus pada satu titik, sehingga kita mudah menentukan spot. ya. Itu ya, Ya. itu filosofinya yang kita pakai seperti itu. Karena kita pemancing sungai ya, biasanya di sungai itu kan ada yang drop, ada yang pantai-pantai. Betul. Nah kita mancing kalau surut itu di dropnya tuh karena ikan biasanya berkumpul di situ karena tempat Iya. dalam. Iya. Ya gitu teman-teman. Terjawab ya Pak Bunga insya Allah ya. Iya. Mudah-mudahan terjawab mas saya. Pertanyaan ketiga dari Taufik Rohman. Bang bisikin spesifikasi joran dan sama reel sama benangnya. Kalau benangnya, khusus benangnya ada di video sebelumnya. Klik aja link yang di atas. Kemudian kalau joran custom kita bro. Jadi Pak Pong, Mas Damar, saya itu bikin joran sendiri sesuai selera masing-masing. Iya. Kemudian reelnya Mas Damar itu pakai Maguro, saya Shimano, dan Pak Pong itu Simarno. Simarno. Gulungan kayu. Dari Albar Muhammad. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Perikanan, guys. Cara cakap Bapak ini menunjukkan intelektual kualitas. Kalau saya kayaknya bakal korupsi deh. Oke, next. Jangan kita perpanjang lagi Menteri Perikanan. Selanjutnya ada dari Muhammad Isya. Pertanyaan kelima ya. Bang mau nanya, kemarin saya mancing di Muara. Di situ kakap putih babonnya kurang lebih 10 kilo ke atas. Loncat-loncat mengejar ikan belana. Tapi pas saya mancing kok nggak dapat ya. Saya gunakan umpan ikan belana. Ya, Pak Pong tanggapannya barangkali? Tidak ada barang undi yang berada yang memang sering ya kita lihat itu meledak di mana-mana gitu ya. Yeah. Dan itu memang sulit. Yeah. Memang sulit. Jadi satu-satunya cara hanya kita tunggu di mana rumpun yang biasa kita pancingi dan itu ada baramundinya, kita tunggu di tempat-tempat yang dekat dengan ledakan-ledakan itu. Barangkali dia main ke situ. Iya, betul. Jadi ya bukan hanya masnya aja yang mengalami, kita juga Kita sering. wah. Wih loncat di sana, tapi tidak mau makan umpan kita tungguin, tidak mau makan. Ya kalau Betul. kalau dari saya Pak Pong, mungkin sarannya bisa menggunakan teknik long line atau rawe ya. Ya, bisa. Karena itu Ya. memperbesar peluang sebenarnya. Kemudian dari angler takut istri. Oh, Namanya kok asik. angler takut istri. Asik, ya. Pakai rangkaian yang mana itu Om? Biasanya pakai rangkaian yang mana ya? Master Kimpong tidak pernah berubah ya rangkaian pancingnya ya? Ya, seperti sebelum-sebelumnya. Iya, kita pernah sajikan rangkaian pancing untuk baramundi. Ya, versi Pak Pong. Ya, Bisa diklik betul. linknya di atas. Tapi ada satu hal yang menurut saya itu sebuah kekaguman ya. Ternyata anak-anak itu
apa ya, Revisi. revisi gitu, menyempurnakan Iya. dari rangkaian yang ada, meskipun rangkaian sama, tapi bagaimana cara ikatan-ikatan, simbol-simbolnya, itu yang saya kagumi dari Mas Damar dan Adi. Iya. Nggak usah sombong, nah. Nggak usah sombong, nah. Beda kelasnya kita, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bara Hunters 33. Kalau muara airnya payau tapi nggak ada pohon nipahnya, kemungkinan banyak nggak, Bang, baramundinya? Untuk mendeteksi baramundi itu ya, tidak harus pohon nipah dan air payau. Baramundi itu sangat dekat dengan predator-predator lain seperti MG, ya mangrove jack, kemudian kerapu, kemudian GT. Ya. Nah, selama itu ada predator-predator jenis itu, besar kemungkinan itu ada baramundinya, besar kemungkinan ada baramundinya. Apalagi di situ ditunjukkan dengan kita bisa melihat belanak-belanak yang sedang berenang ke sana kemarin, itu insya Allah ada baramundi. Kalau yang saya yakini ya semua sungai itu ada baramundinya selama dia bersih, tidak tercemar. Betul. Tetapi kalau kita mencari baramundi yang banyak, mungkin barangkali sungainya seperti kita, yang kita pancingi dapat baramundi terus, itu memang aliran air tawarnya. Nah itu biasanya ditandai oleh tumbuhnya nipah. Nah jadi tumbuhnya nipah itu hanya di area fresh water. Atau yang air tawarnya tinggi. Ya, karena nipah hanya tumbuh di air payau dengan salinitas itu 40% air tawar, 60% itu air asin. Itu kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, ini kita dapat ucapan terima kasih ini dari Yayat Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih untuk saran dan teknik trik segala cara untuk mancing baramundi yang selama ini selalu zonk. Alhamdulillah sekarang dapat baramundi. Atas segala ilmu yang diberikan Pak Pong, saya praktekkan biar satu ekor nggak pernah kosong. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Pong. Sip. Baru gini. Kembali kasih nak, sukses untuk Anda. Dari Jancu Kers, bener nggak Bang kalau baramundi itu berkelompok dan kemungkinan kalau makan umpan ikan yang paling gede duluan, semacam kayak kepala sukunya. Nah, pengalaman Pak Pong itu kayak apa? Tidak selalu berkelompok, kecuali kalau itu ukurannya di bawah 2 kilo ke bawah ya, itu memang berkelompok. Kelompok itu bisa 5, 6, itu kalau 1 kiloan itu memang bisa berkelompok banyak. Tapi kalau sudah di atas 3 kilo itu tinggal kelompoknya itu tinggal 1, 2, 3. Nanti kalau sudah ukuran giant ya, babon, wah sudah itu sendiri-sendiri, dia mempunyai wilayah teritori. Kalau ketika baramundi berkelompok, apa benar yang makan itu memang bosnya kelompok itu gitu? Logika saya mengatakan tidak demikian, karena pembuktiannya beberapa kali ketika adik mancing bersama bapak atau Mas Damar mancing bersama bapak besar kemungkinan yang kedua dan ketiga baru dapat. Justru yang kecil inilah lebih dulu masuk karena gerakannya lebih lincah. Benar. Menurut feeling saya seperti itu. Kita juga nggak tahu sebenarnya kriteria bosnya kakap itu gimana. Apakah yang kecil atau yang besar. Cuman terbukti loh ya. Kalau dari size yang kecil duluan dia makan ya. Terbukti loh ya, ketika saya mancing sama adik 4,5 kilo duluan kan adik naik. Kemudian bapak baru yang 5,5 kilo. Waktu sama Mas Damar yang 5 kilo, bapak yang 6 kilo lebih. Nah itu yang kecil duluan itu menurut saya dia lebih lincah. Selanjutnya ada dari Muhammad Arsyad. Ukuran udang mempengaruhi nggak sih Mister? Ukuran udang tuh.
Oh, untuk baramundi ya? Ya. Oh, kalau saya pribadi gitu ya. Ya. Sangat berpengaruh, semakin besar semakin mudah dilihat. Kalau udangnya kecil gitu kan sudah dilihat. Iya sih. Iya kan? Benar. Logikanya sih. Logika saya makin besar makin bagus. Cuman makin kecil makin cepat ditelan. Ya. Iya. Cuman kalau saya bukan apa ya, yang kita kejar kan baramundi ukuran babon gitu ya. Kalau yang sekilo ya cukup dengan yang undang-undang tanggung lah. Gitu. Kalau saya tergantung spot. Biasa kalau di ranting-ranting pakai udang-udang yang tanggung. Tapi kalau di spot-spot pantai yang kakak putihnya monster gitu ya. Kita pakai yang besar. Gitu aja sih. Kenapa sih pertanyaan itu larinya ke Bapak? Ya gimana ya, teman-teman itu nggak ada yang percaya kalau Bapak itu murid saya ya. Jadi ya saya serahkan aja ke Bapak gitu. Ya teman-teman ya, nggak ada yang percaya kan? Ya sudah. Jadi biar murid saya aja yang jawab. Contohlah apa yang baik, tapi jangan pernah contoh kesombongannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selalu sehat selalu. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.